Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas individu mata kuliah Akhlak Tasawuf yang akan sedikit menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari bentuk mufradatnya khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas individu mata kuliah Akhlak Tasawuf yang akan sedikit menjelaskan pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari bentuk mufradatnya khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Begitupun sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, maka disebut akhlak mahmudah. Akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Akhlak merupakan perilaku yang tampak atau terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang termotivasi oleh dorongan karena Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkaitan dengan sikap batin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu pola perilaku kepada Allah, sesama manusia, dan pola perilaku kepada alam. Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seseorang itu muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia, yaitu khalik atau pencipta dan makhluk atau yang diciptakan. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk atau manusia dengan sang khalik Allah Ta'ala, dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Kata menyempurnakan berarti akhlak itu bertingkat, sehingga perlu disempurnakan. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak bermacam-macam, dari akhlak sangat buruk, sedang, baik sekali hingga sempurna. Rasulullah SAW sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri sudah berakhlak sempurna. Karena akhlak yang sempurna itu, Rasulullah SAW patut dijadikan uswah al-hasanah atau teladan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Berdasarkan ayat di atas, orang yang benar-benar ingin bertemu dengan Allah dan mendapatkan kemenangan di akhirat, maka Rasulullah SAW adalah contoh dan teladan yang paling baik untuknya. Tampak jelas bahwa akhlak itu memiliki dua sasaran. Yang pertama, akhlak dengan Allah. Kedua, akhlak dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, tidak benar kalau masalah akhlak hanya dikaitkan dengan masalah hubungan antara manusia saja. Atas dasar itu, maka benar, akar akhlak adalah akidah dan pohonnya adalah syariah. Akhlak itu sudah menjadi buahnya. Buah itu akan rusak jika pohonnya rusak, dan pohonnya akan rusak jika akarnya rusak. Oleh karena itu, Oleh karena itu, akar, pohon, dan buah harus dipelihara dengan baik. Bagi Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sebagai cerminan berakhlak.
orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah termasuk meneladani akhlak Rasulullah. Oleh karena itu, setiap mukmin hendaknya selalu membaca Al-Quran kapan ada waktunya sebagai pedoman dan menjadi tuntunan yang baik dalam berperilaku sehari-hari. Insya Allah akan terbina akhlak yang mulia bagi dirinya. Pengertian akhlak itu saya dapat dari jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala Lumpur, Vol 1 nomor 4 Oktober 2015, halaman 73 dan 8-87. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.